Oke, pemerintah punya sebuah rencana yang, wah, ambisius banget untuk koperasi desa di seluruh Indonesia. Nah, semua ini didanai lewat sebuah peraturan khusus. Kali ini kita akan bedah tuntas gimana sih alur dananya itu bekerja. Pasti pada penasaran kan, gimana ceritanya pemerintah bisa mendanai pembangunan ribuan gerai dan gudang koperasi ini? Nah, untuk menjawabnya, ayo kita ikuti alur dananya satu persatu. Oke, sebelum kita ngomongin soal duitnya, penting banget nih untuk kita paham dulu the big idea-nya. Apa sih gagasan besar di balik semua ini? Jadi gini, semuanya itu berawal dari sebuah instruksi Presiden di tahun 2025. Tujuannya satu, akselerasi, percepat pembangunan fisik untuk yang namanya Inisiatif Koperasi Merah Putih. Tujuannya itu jelas banget, yaitu untuk membangun sebuah jaringan outlet, gudang, dan juga peralatan yang bisa mendorong ekonomi lokal. Coba deh bayangin, ini tuh kayak membangun urat nadi ekonomi baru langsung di tingkat desa. Oke, untuk biayain proyek raksasa ini, uangnya datang dari beberapa sumber. Sumber yang pertama, namanya Dana Alokasi Umum, atau yang mungkin lebih sering kita dengar dengan singkatan DAU. Intinya, ini dana dari pusat ke daerah buat meratakan kemampuan keuangan. Sumber kedua adalah dana bagi hasil atau DBH. Gampangnya gini, kalau suatu daerah menghasilkan pendapatan buat negara, misalnya dari sumber daya alam, nah sebagian dari pendapatan itu dibalikin lagi ke daerah tersebut. Adil kan? Dan yang ketiga, ini yang paling terkenal mungkin ya, yaitu dana desa. Ini dana yang langsung ditransfer ke desa-desa buat dipakai untuk apa? Ya untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di sana. Proyek segede ini jelas gak mungkin dikerjakan sendirian. Ada banyak banget aktor yang terlibat. Nah sekarang, yuk kita kenalan sama para pemain kuncinya. Jadi, ada 4 pemain utama dalam ekosistem finansial ini. Ada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi yang ngurusin kebijakannya. Lalu ada bank pemerintah yang menyediakan dananya. Nah, yang terakhir dan ini penting, ada PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah BUMN yang jadi eksekutornya. Coba perhatikan nama yang terakhir tadi, PT Agrinas Pangan Nusantara. Peran mereka ini sentral banget. Kenapa? Karena BUMN inilah yang ditugaskan untuk melakukan semua pembangunan fisiknya. Jadi, mereka yang bangun gerai dan gudangnya di seluruh Indonesia. Oke, kita udah kenal pemainnya. Sekarang, mari kita bedah bagian yang paling seru, skema pembiayaan pembangunannya. Gimana sih cara kerjanya? Nah, ini dia bagian yang unik. Bank pemerintah itu ngasih pinjaman, tapi bukan ke koperasinya. Pinjamannya itu diberikan langsung ke si perusahaan konstruksinya, yaitu PT Agrinas. Baru deh setelah itu, mereka mulai membangun. Dan ada batasannya ya, untuk setiap satu unit koperasi, pinjaman maksimalnya itu adalah 3 miliar rupiah. Untuk bunganya, ini juga dibuat cukup ringan. Ditetapkan sebesar 6% per tahun. Terus, berapa lama waktu buat balikinnya? Maksimalnya adalah 72 bulan. Atau, biar gampang, 6 tahun. Oke, jadi PT Agrinas udah dapat pinjaman, pembangunan udah jalan. Terus, gimana cara bayar cicilannya? Nah, disinilah ketiga dana yang kita bahas di awal tadi, TAU, DBH, dan dana desa, masuk lagi ke dalam cerita. Coba bayangin ini kayak sistem potong gaji otomatis. Jadi sebelum pemerintah pusat transfer dana DAU, DBH, atau dana desa ke pemerintah daerah atau desa, sebagian uangnya itu dipotong dulu di tengah jalan untuk langsung dibayarkan ke bank sebagai cicilan pinjaman. Cerdas kan? Prosesnya begini. Pertama, gangnya ngirim tagihan ke Kementerian Keuangan. Kedua, tim perbendaharaan negara ngecek, oke, tagihannya bener nggak nih? Ketiga, kalau udah oke, mereka ngasih rekomendasi bayar. Dan terakhir, dana yang tadinya mau dikirim ke daerah, langsung dipotong dan dibayarkan ke bank. Beres. Dan ini tuh bukan cuma teori loh, aturannya bahkan detail banget sampai menyertakan contoh formulir yang harus diisi bank. Ini tujuannya biar apa? Biar semuanya standar, biar prosesnya rapi dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini bagian terbaiknya. Setelah pinjaman lunas, apa yang terjadi sama gerai dan gudang yang sudah dibangun? Semuanya jadi aset. Milik siapa? Milik pemerintah daerah atau pemerintah desa. Jadi ini bukan sekedar bangunan, tapi investasi jangka panjang buat masyarakat setempat. Tentu saja, proyek semasif ini harus punya tata kelola yang bagus. Ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh biar semuanya berjalan transparan dan akuntabel. Yuk, kita lihat. Di pasal 3 peraturannya, itu disebutin banget ada 4 prinsip utama. Apa aja? Ada transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan berbasis kinerja. 4 pilar ini jadi pagar supaya programnya berjalan di rel yang benar.
Satu lagi fakta menarik, peraturan baru ini, PM ke-15 tahun 2026, sebenarnya mencabut dan menggantikan 2 peraturan lama dari tahun 2025. Artinya apa? Artinya ada proses penyederhanaan. Pemerintah mencoba membuat prosesnya jadi lebih ramping dan efisien. Oke, kita sudah lihat dapurnya, kita udah paham gimana mekanisme pendanaannya bekerja. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Dengan semua infrastruktur yang akan dibangun ini, apa dampaknya nanti di lapangan? Bagaimana ini semua akan benar-benar mentransformasi ekonomi di pedesaan Indonesia? Nah, ini yang patut kita tunggu sama-sama.